Assalamualaikum. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Anda dari mana? Tolong perhatikan bajunya. Iya, Pak. Baik Pak, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Baiklah, ketua kelas siapa? Boleh, Pak. Boleh, kepada gue pimpin doa dulu. Ya, baik teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan mengambil absen. Habib Muhammad Ilham, Izin Pak. kemana Habib? Habis kan surat PL yang dulu, Pak. Abang dulu. Devi Nur Prawesti, Wahyudi Sudiana, Bima Aryadi Sofian, Biar, Pak. Mustafa Jianti, Izin, Pak. izin juga. Sarah Khalila, Raiza Mufti, Syafatul Fikri, Hadir, Pak. Sauda Amelia, Boy Sandi, Hadir, Pak. Nadia, Erni, Izin, Pak. izin kemana? Baik, lomba, Pak. Lomba ke luar kota. Apa lomba itu? Bela diri. Baiklah, materi pada hari ini adalah tentang historiografi. Di sini siapa yang tahu apa itu historiografi? Penulisan sejarah. Baiklah, materi kita pada pagi ini adalah tentang historiografi, yang mana materinya historiografi tradisional, kolonial dan modern. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang historiografi dulu. Historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti sejarah, dan grafi, yang berarti tulisan atau naskah. Menurut Louis Gostal, pengertian historiografi tak jauh dari tulisan mengenai sejarah. Singkatnya, ia menyebut historiografi sebagai bentuk publikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, mengenai peristiwa atau peristiwa di masa lampau. Historiografi secara garis besar, yaitu historiografi dapat diartikan sebagai hasil atau karya penulis sejarah. Dari mana dalam buku metode penelitian sejarah menyebutkan bahwa historiografi merupakan sarana yang mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap atau diuji verifikasi dan interpretasinya. Baiklah, yang pertama adalah historiografi tradisional. Tolong Ananda Boy bacakan historiografi tradisional. Historiografi tradisional.
Historiografi tradisional adalah penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu-Buddha sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Penulisan sejarah di zaman Hindu-Buddha pada umumnya ditulis di prasasti, naskah-naskah kuno yang bertujuan supaya generasi penerus dapat mengetahui bahwa peristiwa di masa lalu, terutama di zaman kerajaan, saat seorang raja memerintah suatu kerajaan. Jadi historiografi itu adalah sudah ada dari zaman Hindu-Buddha dan berkembangnya di Indonesia. Selanjutnya, Saudara Ananda Bima bacakan ciri-ciri historiografi tradisional. Mungkin bisa dibesarin aja BC-nya, Pak. Kuncinya lampu, Pak. Lampu, Pak. Perhatikan saja. Mereka mati, Pak. Kanan. Ciri-ciri historiografi tradisional. Dalam historiografi tradisional memiliki corak penulisan yang berbeda dengan historiografi lainnya. Untuk mengetahui bagaimana penulisan dalam historiografi tradisional, maka ada pula ciri-cirinya, yaitu 1. Region sentries atau kedaerahan, biasanya dipengaruhi oleh ciri budaya masyarakat di daerahnya, seperti halnya cerita-cerita gaib yang ada di lingkungan sekitar. 2. Cenderung mengabaikan unsur fakta karena dipengaruhi dari sistem kepercayaan yang dimiliki masyarakat atau dari alam pikiran penulis saat menulis suatu naskah. Penulis naskah pun tidak begitu membedakan hal-hal yang khayal dan hal-hal yang nyata. 3. Lanjut, Pak. 3. Adanya kepercayaan tentang kekuatan sakti dan unsur medis yang menjadi pangkal dari berbagai peristiwa alam termasuk kehidupan manusia. 4. Percaya magic atau sihir yang dilakukan tokoh-tokoh tertentu, seperti kesaktian yang dimiliki para raja, dan masyarakat menganggap bahwasanya raja merupakan utusan dari sang dewa, sehingga apa yang dikatakan diperbuat oleh sang raja semuanya dianggap benar. 5. Religius sentris, gambaran dari tokoh-tokoh yang ditonjolkan dalam cerita naskah. Segala sesuatu dipusatkan pada raja atau keluarga raja atau keluarga istana, maka sering juga disebut istana sentris. Kembali yang Bapak. Baik, terima kasih kepada Nana Bima yang telah membacakan ciri-ciri historiografi tradisional. Lanjut ke Pak. Kolonial. Lanjut kita ke historiografi kolonial. Kepada Nanda Naya, tolong bantu Bapak membacakan historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 Masehi hingga pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-20 Masehi. Utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda karena ditulis oleh orang-orang Belanda asal Eropa. nanti bacain ciri-cirinya ya. Ciri-ciri historiografi kolonial. Sudut pandang penulisan yang digunakan adalah Netherlanders centris atau Eropa centris, yaitu hanya menuliskan peristiwa sejarah yang berkaitan dengan kepentingan kolonial terhadap jajahannya. Bersifat subjektif, pemerintah kolonial tentunya dilakukan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Tulisannya bersifat diskriminatif terhadap rakyat Hindia Belanda, contohnya seperti memberi label primitif, kasar, dan sifat-sifat buruk lainnya terhadap bangsa Indonesia. Dalam penyusunannya cenderung mengabaikan sumber lokal dan kebanyakan menggunakan sumber dari pihak kolonial, memisahkan sejarah dari orang-orang besar, misalnya Dandel dan Raffles. Baik, itulah ciri-ciri historiografi kolonial. Lanjut kita ke historiografi modern. Kepada
Amel, baca email historiografi modern kan? Historiografi modern adalah penulisan sejarah yang menggunakan metodologi analisis kritis dan berpedoman pada prinsip sejarah sebagai ilmu. Historiografi modern berfokus pada pemaparan data dan fakta dari semua peristiwa sejarah. Ciri-cirinya? Ciri-ciri historiografi modern: 1. Bersifat metodologis. Jadi para penulis sejarah atau sejarawan harus menulis dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga penulisan tidak berdasarkan pendapat penulis saja atau gak subjektif. 2. Bersifat kritis historis, yaitu penelitian sejarah harus memakai pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional adalah penulisan sejarah yang turut melibatkan ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan yang lainnya, serta menggunakan penulisan bersifat deskriptif eksplanatif. Tujuannya adalah untuk memperdalam analisis peristiwa sejarah. Yang ketiga, bersifat kritis terhadap historiografi nasional yang beranggapan mempunyai kecenderungan menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan Indonesia. Jadi ciri-ciri historiografi modern adalah bersifat metodologis, yaitu penulis sejarawan harus menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan, dan bersifat kritis historis, yaitu penelitian sejarah harus memakai pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional yaitu sejarah melibatkan ilmu-ilmu sosial dalamnya, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan yang lainnya. Bersifat kritis maksudnya di sini historiografi nasional yang beranggapan mempunyai kecenderungan menghilangkan unsur asing dalam pembentukan di Indonesia. Di sini Bapak akan membagi dua kelompok mencari mana yang termasuk historiografi tradisional, kolonial, dan modern, dan jelaskan mengapa Anda pilih. Contohnya Candi Borobudur, historiografi apa? Historiografi apa tentang Candi Borobudur? Tolong dicari mana contohnya dan jelaskan masing-masing dua kelompok. Ananda Bima, Boy, Fikri kelompok 2, dan Nadia, Sarah, Nia kelompok dan Amel kelompok 1. Saudara Reza lagi kemana? Saudara Reza masuk kelompok 2. Tolong dicari contoh historiografi manakah yang gambar-gambar 3 ini. Mau ngasih apa tadi? Bapak tuliskan saja. Ya Pak, tuliskan aja Pak. Biar tak pusing-pusing Pak. Baik, sudah Pak. Dari yang masuk tradisional kolonial dan modern. Tapi dijelaskan juga. Dina, menunjukkan kulit. Iya.
modern atau tradisional. Anda paham dengan pertanyaan ini, Bapak? Oh, jadi bisa. Jadi jelaskan masing-masing. Contohnya yang ini historiografi modern kan. Jelaskan kenapa gambar itu dikatakan historiografi modern. Ya, udah. Pak, ada keinginan Ya, gua Pak, boleh nyicil, Pak. Kecil Pak, kecil maksudnya. Aku menjelaskan dua gambar dulu. Dua gambar dulu. Ya. Nanti nanti. Maju, Pak. Duduk aja, Pak. Di depan lah. Baiklah, kami dari kelompok kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait pertanyaan Pak Serina pada gambar di bawah yang mana termasuk historiografi tradisional, kolonial dan modern masing-masing. Nah, untuk gambar yang termasuk historiografi tradisional itu gambar dari dulu karena masih bersifat istana sentris. Kemudian untuk gambar kolonial itu gambar Van Bos karena gambar historiografi kolonial bisa kita lihat kolonial itu identik dengan adanya kolonialisme. Kalau di Indonesia kolonialisme dilakukan oleh Belanda, itu fotonya Van Bos. Nah, mungkin untuk yang modern bisa dikategorikan ke dalam foto Jenderal Sudirman yang waktu itu merupakan Philadelphia. kemudian secara tadi secara Terima kasih kepada kelompok 2 kepada Nanda Eka. Apakah ada tambah kritik dari kelompok 1? jangan bos. Ada yang mungkin bisa menjelaskan apa yang dilakukan dari tadi? Pak, kami kan satu kelompok. Oh, Itu kan sudah didiskusikan ya? itu kan diskusikan nih, Pak. Jadi kami Suruh dari kelompok 1 Pak sama. disuruh ingat perwakilan depan. Untuk satu udah dapat.
Iya. Kalau tulis di pengamat bukan ya. Jangan apa-apa. Pak boleh bertanya Pak. Bertanya apa? Tadi di materi sebelumnya katanya itu historiografi itu penelitian yang dikaitkan lupa dengan ilmu lain yang multidisipliner. Kenapa dikaitkan Pak dengan ilmu sosial? Riza banyak membaca ya. Apa tanya Bapak Guru? Nah, itu macam namanya. Kelompok satu udah dapat jawabannya. Tolong bisa Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya praktik di kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok ini, yang mana di sini kita disuruh mencari mana yang termasuk historiografi tradisional, kolonial, dan modern dari ketiga gambar tersebut. Yang pertama yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur ini termasuk ke dalam historiografi tradisional karena pada masa zaman Hindu-Buddha. Karena historiografi tradisional itu identik dengan zaman Hindu-Buddha atau yang tradisional. Selanjutnya yaitu historiografi modern, yaitu pada gambar Van der Bos yang Kolonial. ya kolonial maksudnya. Iko. Ya, karena ini salah satu kolonial Belanda ya, pada masa penjajahan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu historiografi modern atau tradisional terletak pada gambar Jenderal Sudirman Bagaria. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Boleh bertanya. Kelompok. Kenapa bisa dikatakan gambar Jenderal Sudirman bisa dikatakan historiografi modern? Kalau Van der Bos bisa dikatakan kolonial kan karena terjadi pas zaman kolonial penjajahan. Jadi, Pak. Iya, kenapa? Kalau jadi Borobudur kan Memang tradisional. nggak tradisional. Kenapa bisa dikatakan itu historiografi modern? Bisa kelompok dua jelaskan. Mungkin Kan nomor satu ya. Soal kalau kelompok dua Benar, bisa dibantu teman-temannya. Minggu ya, Mas? Jadi, benar ada sisa. Baiklah, saya akan teruskan Pak. Jadi kan pada masa Candi Borobudur itu Pak yang Tapi yang senang Kenapa? Dia harus ada jawabannya. Apa tuh? Jadi kan pada masa Candi Borobudur itu kan pada itu pada zaman Hindu-Buddha. Jadi dia itu lebih kolonial. Ngegas ya. Ngegas. jadi pada masa Jenderal Sudirman ini dia itu lebih maju karena orang-orangnya sudah lebih Apakah orang kolonial nggak maju? iya tapi lebih modern, lebih canggih pada masa Jenderal Sudirman. Nah, tunggu dulu, Bapak lebih canggih pada peralatannya awak peroleh pada masa itu hasil bajakan dari kolonial. Ya. Iya kan? Nah, di Mas, Kan jadinya semakin tahun itu kan akan Bapak awak lebih minim malah. Ya, Lebih jadi minim memakai teknologi awak. Berapa pakai tank, awak masih pakai tank. Apa? Ya, kenapa itu bisa dikatakan historiografi modern? Kenapa, Kak?
melawan penjajah. Nah, izin lah. Kalau Jadi pemikiran mereka sudah lebih maju. Sabar dulu. Pada masa kolonial mereka tidak bisa bergerak karena mereka tuh masih dibentuk oleh koloni. Iya, pada masa koloni. Jadi di sini mereka tuh sudah bagaimana kita harus bergerak melawan penjajahan kayak gitu. setting gitu. Itu kan ada anak-anak. Ya. Tidak mau baca yang baik. Jadi mereka tuh bersatu gitu, kita mengajar para rakyat Macam karakteristik historiografi Madura itulah. Ya. seperti ciri-cirinya itu mereka tuh memunculkan peran rakyat dibandingkan hanya berfokus pada tokoh-tokoh besar. Bersifat kritis yang artinya karya mempertanyakan sumber-sumber yang telah ada sekaligus dapat diperbuat. Sahabatnya Pokoknya di masa ini mereka sudah berani. Kan apalagi kan Jenderal Sudirman adalah sebenarnya sebagai panglima untuk terus maju gitu untuk bisa kita menghadapi kolonial. Pada masa kolonial mereka belum bisa. Belum berani. Iya. Izin bertanya. Bertanya atau menjatuhkan sama. Tidak. Bebas konkret, ya kan? Kalau berpikir soal itu tuh harus radikal Kalau sampai kepada radikal. Ija berbicara berbahasa Indonesia, kita sedang berdiskusi. Baiklah. Sekarang saya ingin bertanya. Hah, kok nggak di situ? Kan kepada Ija dia mengatakan Bapak tahu di sini yang dimodern. Kenapa Ija mengatakan ini lebih modern daripada ini? Apa alasan terkuatnya Ija? Pertama, saya ingin bertanya. Kalau tadi kan saudari Abel sudah menjelaskan kalau pada masa itu mereka sudah berani membela secara terang-terangan sendiri-sendiri, gitu kan? Nah, pertanyaan saya, apakah pada masa kolonial tidak terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat kecil? Apakah tidak ada yang berani? Belum bersatu, rakyatnya itu belum bersatu. Masih rasa takut itu masih ada. Jadi waktu itu ibaratnya sebagai motivator itu belum ada gitu. Jadi ketika di sini kan sudah ada jenderal, jadi mereka tuh sudah bisa gitu pemikiran itu lebih maju. Jadi mungkin menurut Ija dia mungkin di sini alat-alatnya lebih canggih. Tapi di sini kan kita bukan membahas maksudnya masalah alat-alat. Tadi dibahas soal Ini kan lebih ke maksudnya ini kan lebih ke sejarahnya di mana orang saya kan bertanya sesuai konteks yang disampaikan. di mana di sini katanya alat Raya. Nanti aja disambungnya. Nanti saya sampaikan beda. ini contoh dari banyak membaca bukuan tolong kita. Kan aku untuk Saudara Amelia. Kata Bapak tadi membaca. Kita sudah paham dengan apa yang disampaikan Saudara. Nah, secara bukan. Itu bukan Terima kasih. Ya, itu sebagai sumber pegangan. Kata Bapak tadi membaca. Nanti membaca. Rajin-rajin membaca. Rajin-rajin membaca ya. Membaca. Baiklah, itulah materi kita pada siang ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan berlimpah rezeki.